Bang Si-hyuk menutup kesalahpahaman populer tentang BTS. Kisah BTS sering diceritakan mengingat bagaimana grup ini berkembang dari debut di bawah perusahaan kecil hingga menjadi salah satu yang paling populer di dunia. Penggemar seringkali merasa bangga dengan awal mula mereka yang sederhana, tapi wawancara baru-baru ini dengan Bang Si-hyuk mungkin bisa mengungkap kebenaran di balik sebagian sejarah mereka. Pada tanggal 1 November, Bang Si-hyuk dan pendiri JYP Entertainment, Park Jin-young, yang dikenal sebagai JYP atau JY Park, muncul di acara bincang-bincang populer TVN You Quiz on the Block yang dipandu oleh komedian Yoo Jae-suk dan Joo Se-ho. Saat berbicara tentang grup itu, Bang Si-hyuk berbicara tentang awal-awal BTS, mengatakan bahwa meskipun banyak yang percaya BTS tidak sukses di tahun debut mereka, padahal kenyataannya mereka berhasil. Orang mengira BTS tidak melakukan dengan baik pada awalnya, padahal sebenarnya mereka sukses sejak awal. Aku tahu kedengarannya cerita yang bagus untuk mengatakan bahwa mereka tidak berhasil pada awalnya, tapi mereka kembali dari Amerika Serikat setelah berhasil. Tapi bukan itu sama sekali, mereka menerima semua penghargaan pendatang baru di tahun pertama dan sangat sukses, kata Bang Si-hyuk. Tapi mudah untuk melihat kenapa kesalahpahaman ini terjadi. Fans dan media telah berbicara tentang grup ini yang tidak populer selama era debut mereka, menyebutkan pernyataan yang benar seperti grup itu membagikan brosur untuk penampilan gratis sebagai bukti. Meskipun stadion-stadion besar terjual habis hari ini, BTS tidak selalu punya waktu yang mudah untuk membuat orang-orang menonton penampilan mereka. Dalam penampilan mereka di reality show Korea America Has the Life, para anggota mengatakan bahwa mereka pernah membagikan brosur di sepanjang Hollywood Boulevard LA dan mengundang orang lewat untuk datang ke konser gratis, kata Korean Times tahun 2021. Tapi seperti yang diketahui banyak penggemar, BTS memenangkan banyak penghargaan pendatang baru, termasuk Melon Music Award 2013, Mama Award 2013, dan Golden Disc Award 2014. Selebaran yang dibagikan BTS adalah bagian dari misi selama pertunjukan mereka American Has the Life yang berlangsung pada saat K-pop belum begitu populer di Amerika Serikat. Konser Show and Proof Group yang terkait dengan hal ini punya kapasitas terbatas, menyebabkan para penggemar mengantri selama penampilan untuk melihat grup itu tampil. Kesalahpahaman ini kemungkinan besar disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Bagi perusahaan-perusahaan kecil, biaya yang mendebutkan sebuah grup dan mempertahankannya menimbulkan utang jutaan dolar. Sayangnya, kesuksesan ini tidak selalu berarti keuntungan yang signifikan. Bang Si-hyuk bahkan hampir menyerah pada hype, tapi tidak bisa menyerah dengan BTS. Selama wawancara, Bang Si-hyuk dan Park Jin-young berbicara tentang sejarah panjang mereka bersama, bekerja sebagai pemegang saham dan co-manager JYP Entertainment, menulis lagu bersama, tinggal di Amerika Serikat bersama selama 4 bulan, dan akhirnya Bang Si-hyuk memulai karirnya dengan labelnya sendiri, Big Hit Entertainment, sekarang dikenal sebagai HYBE. Setelah memulai Big Hit, segalanya tidak mudah untuk Bang Si-hyuk. Dia mengaku menghadapi kesulitan keuangan di awal-awal persiapan BTS karena mereka punya banyak hutang, sampai-sampai dia berpikir untuk menutup perusahaannya. Tapi wakil presiden perusahaan membantunya menyadari bahwa apakah dia melepaskan perusahaan atau membiarkan BTS melakukan aktivitas selama 1 tahun, dia akan berada dalam situasi yang sama, yaitu tidak mampu melunasi utangnya dan mendorong Bang Si-hyuk untuk melakukannya dan terus mencoba. Saat itu, kupikir kita harus menutup perusahaan. Kami sedang mempersiapkan BTS dan wakil presiden bertanya kepadaku, apakah kamu tidak percaya diri? Aku menjawab bahwa aku punya kepercayaan pada anggota BTS. Ketika dia bertanya kenapa aku menyerah, aku menjawab itu karena aku punya utang lebih dari 100 miliar won. Wakil presiden berkata, kamu sudah tidak bisa melunasi uang ini dengan kemampuanmu saat ini, dan bahkan kalau kamu menjalankan grup ini selama 1 tahun, kamu masih berada di posisi yang sama, yaitu tidak mampu melunasinya. Aku memikirkannya, dan aku yakin melanjutkannya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketujuh anggota masing-masing punya bakat dan keterampilan mereka sendiri, dan aku merasa berkewajiban untuk tidak meninggalkan anak-anak berbakat ini sendirian, kata Bang Si-hyuk. Ketika ditanya apakah dia pernah merasakan besarnya popularitas BTS, Bang Si-hyuk menceritakan bahwa dia merasa BTS itu spesial ketika LA Times menulis sebuah fitur tentang penampilan mereka di konser KCON 2014 di masa rookie mereka, di mana mereka tampil sebagai salah satu dari aksi pembuka. Meskipun Bang Si-hyuk merasa bahwa tampil di LA Times adalah hal yang istimewa, karyawan perusahaan mengatakan kepadanya bahwa dia membuat keributan dan bahwa ini normal di K-pop. Bang Si-hyuk akhirnya percaya bahwa dia harus mundur dari pengelolaan dan membiarkan karyawan mengurus bisnisnya. Ini juga saat Fire keluar dan mendapatkan popularitas yang luar biasa.
Saat itu, setelah aku memutuskan untuk bertaruh pada BTS ketika aku berada di ambang kegagalan, aku menyadari bahwa perusahaan sedang dalam masalah karena aku yang mengelolanya. Kemudian aku menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan, tapi tahun 2015 adalah titik balik bagi BTS. Saat itulah album mereka The Most Beautiful Moment in Life Part 1 menjadi sukses besar. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa mereka berbeda dan belum ada respon seperti ini di K-pop, kata Bang Si-hyuk. Setelah kesuksesan The Most Beautiful Moment in Life Part 1, dia tahu dia harus membawa BTS ke Amerika Serikat untuk melihat apakah penggemar global akan bereaksi dengan cara yang sama terhadap musik mereka. Tapi karyawan perusahaan menentangnya dengan mengatakan, kamu mengganggu manajemen lagi. Tapi Bang Si-hyuk tidak menyerah, dan saat itulah lagu BTS Fire keluar. Kami bertengkar hebat, tapi aku bilang aku tidak bisa menyerah kali ini. Kemudian kami menulis Fire dan itu meledak secara global. Setelah itu, kupikir takdir mengambil alih. Sombong rasanya mengatakan aku menciptakan BTS saat ini, kata Bang Si-hyuk. Dia menambahkan bahwa dia melatih BTS selama 1,5 tahun untuk mempersiapkan mereka menghadapi aktivitas global yang jauh lebih lama dari biasanya di industri K-pop. Melihat kesuksesan dan cinta yang diterima BTS di seluruh dunia, sepertinya Bang Si-hyuk membuat pilihan yang tepat saat itu. Dia menanggung kesulitan keuangan dan mengatasi saat-saat ingin menyerah karena keyakinan dan kepercayaan pada BTS, serta tekad dan keterampilan mereka. Dan inilah alasan kenapa Bang Si-hyuk berpikir BTS diperbarui dengan HYBE. BTS memperbarui kontrak mereka dengan HYBE tahun 2023. Ketujuh anggota punya kontrak baru dengan label itu setelah diskusi yang sukses. Bagi anggota yang menjalani wajib militer, masa kontrak mereka akan dimulai setelah mereka keluar dari militer. Para penggemar sudah bersemangat untuk potensi reuni grup tahun 2025. Pendiri HYBE Bang Si-hyuk yang baru-baru ini muncul di Quiz on the Block, dia berbicara tentang pembaruan BTS baru-baru ini dan bagaimana penurunannya. Dia merasa bahwa hal itu sebagian besar disebabkan oleh kepercayaan band terhadap perusahaan karena sejarah panjang mereka bersama. Tentu saja dia sadar betul bahwa BTS punya banyak pilihan sebagai bintang global. Saat BTS memilih HYBE, Bang Si-hyuk merasakan pencapaian yang luar biasa. Itu adalah momen terbaik selama 20 tahun bekerja di bidang manajemen. Untuk artis setingkat mereka, BTS punya banyak pilihan. Bagiku, sebagai kepala manajemen dan label, fakta bahwa mereka memilih kami berarti mereka mengakui sejarah bahwa kami telah bekerja sama dengan mereka dan bahwa mereka telah cukup menerima bahwa kami juga telah bekerja dengan baik bersama mereka. Rasanya seperti mereka memujiku, dan meskipun aku selalu membicarakan sebagai hal yang membahagiakan, sebagian besar hanya memakan waktu untuk melakukan penyesuaian. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan mempercayaiku dan memperbaruinya, itu adalah saat yang paling membahagiakan sepanjang 20 tahun saat aku bekerja di bidang manajemen, kata Bang Si-hyuk. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.